Coba kalian bayangin, di tengah hutan yang sepi di Mojokerto, kalian lagi jalan santai, terus nemu sesuatu di semak-semak. Bukan sembarang barang, tapi potongan tubuh manusia. Kaki kiri lebih tepatnya. Penemuan satu potongan ini langsung mengungkap sebuah kasus yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebuah kasus pembunuhan yang gak cuma menghilangkan nyawa, tapi pelaku tega membuat korbannya menjadi ratusan bagian. Siapa yang tega ngelakuin ini? Dan kenapa dendam sebegitunya sampai potongan tubuhnya dibuang acak di pinggir jalan? Gue Joy, dan selamat datang di Usut Punya Usut. Jadi kasus kelam ini dimulai dari sebuah penemuan yang gak disangka-sangka sama seorang warga berinisial S. Di wilayah Pacet Utara, tepatnya di jurang pinggir jalan yang sepi, S nemuin potongan telapak kaki kiri dan langsung melapor ke polisi. Tim kepolisian langsung bergerak cepat menuju lokasi. Mereka menyisir setiap sudut jurang dibantu anjing pelacak dari Polda Jawa Timur. Dan hasilnya, mereka menemukan banyak potongan yang lain yang tersebar di 50-100 meter dari titik awal. Gak cuma itu, total potongan yang ditemukan mencapai 76 bagian. Dari salah satu potongan yang ditemukan, tim forensik Polri berhasil mengidentifikasi korban. Ia adalah TAS, berusia 25 tahun dari Desa Made, Lamongan, Jawa Timur. Dia ini seorang mahasiswi yang sudah lulus dari salah satu universitas. Korban ternyata punya hubungan asmara dengan terduga pelaku, seorang laki-laki bernama AM. Yang paling miris, mereka udah menjalin hubungan kurang lebih 4 tahun, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan hubungan mereka ini yang diduga kuat menjadi pemicu sebuah kasus yang menggemparkan masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur. Semua bermula di tanggal 31 Agustus 2025 sekitar jam 02.00 waktu Indonesia Barat. AM pulang ke kosan mereka di Surabaya. Pintunya dikunci dari dalam oleh korban. AM nungguin 1 jam, baru akhirnya dibuka. Ketika pintu terbuka, korban lantas ngomel-ngomel. Kata si pelaku, omelan ini bukan yang pertama. Tuntutan ekonomi udah sering banget jadi masalah dan bikin AM kewalahan. Sikap itu yang menjadi akumulasi kekesalan dan berujung pada penghilangan nyawa. Setelah itu korban naik ke lantai 2 kos-kosan mereka. Sementara AM tanpa banyak omong jalan ke dapur. Dia ngambil sebilah pisau dan dari sana korban kehilangan nyawa setelah lehernya terluka. Banyak masalah mas, kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil mas. Kenapa tadi? Setelah korban dipastikan kehilangan nyawa, AM selanjutnya membawa jasad korban ke dalam kamar mandi. Di sana, aksi yang jauh lebih keji dia lakukan. Aksi ini ternyata bersinggungan langsung dengan pekerjaan AM yang diketahui sebagai tukang jagal hewan. Keahliannya itu yang kemudian digunakan untuk menghilangkan tubuh korban. Beberapa potongan akhirnya dicecer di jalan seakan AM sedang buang sampah. Sedangkan beberapa lainnya disimpan di dalam tas. Bahkan ada juga yang masih di dalam kamar kos-kosan mereka. Layaknya membuang kotoran, sambil berjalan dibuang dan dilempar. Tapi ingat, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Motifnya jelas, konflik asmara, tuntutan ekonomi, dan kekesalan yang terakumulasi hingga akhirnya menumpuk.
Polisi kemudian berhasil menangkap AM di tanggal 7 September 2025, beberapa jam setelah potongan korban ditemukan. AM dijerat pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 340 nunjukin kalau penghilangan nyawa ini udah direncanain dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup atau maksimal mati. Pas polisi interogasi AM, pelaku ini nyesel. Dia ngelakuin aksinya di kamar mandi biar gak kedengeran sama tetangga kos yang lain. Dia juga sempat menyimpan beberapa bagian korban dan pengen dibuang ke tempat lain. Tapi aksi ini keburu diketahui polisi. Saya jadi polisi, dari Ibda sampai AKBP, baru kali ini saya lihat terpihan potongan tubuh manusia diperlakukan layaknya hewan. Jadi itu tadi kasus mutilasi di Mojokerto, Jawa Timur yang mengungkap betapa bahayanya hubungan yang penuh cekcok dan tuntutan tanpa kompromi. Bermula dari cekcok sepele, kekesalan yang akhirnya menumpuk, hingga berakhir dengan cara yang tragis. Kasus ini pun bisa jadi pengingat kalau sekeji apapun kejahatan, itu pasti bakal ninggalin barang bukti di lokasi. Gue Joy, sampai jumpa di Usut Punya Usut episode selanjutnya.